Hari ini kita menemui salah seorang yang cukup ternama di Pulau Lombok, yaitu Gung Safrudin. Nah, kita akan berbincang-bincang bersama Gung Safrudin seputar tentang pengalaman hidupnya selama ini sehingga menjadi apa seperti ini. Nah, nanti beliau akan bercerita bagaimana kisah awal sehingga menjadi begitu ternama, begitu menjadi tokoh di masyarakat, terutama di masyarakat Mas Bage Lombok Timur. Nah, karena itu, yuk kita sambut Gung Safrudin. Ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja, alhamdulillah. Pak Gung ya, bukan Gus ya. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi majma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan ya. Kita mesti bersyukur sedalam-dalamnya. Maaf bukan Gus ya. Bukan saya Gus. Dipanggil Gung. Gung Safrudin. Baik. Jadi saya sebetulnya Gung ini saya ini kan suka meditasi nih. Jadi berangkat dari meditasi itu orang manggilnya ada kiai, ada ustadz, ada macam. Jadi walaupun saya memang selesainya di pondok pesantren dulu, selesai ma'had di Pancor NW, ya, saya memang tidak langsung jadi ustadz gitu. Tetapi karena saya ada nasib berkuliah di luar negeri, yaitu tepatnya di Inggris, jadi saya kuliah dulu di Inggris. Oh, ya. Nah, setelah saya selesai kuliah di Inggris juga, begitu saya balik, S1-nya saya kejar lagi di STKIP di Selong, yaitu di Pancor ya. Ya kebetulan waktu itu saya memang sangat suka sekali bahasa Inggris, sampai saya kursus-kursus dulu waktu di Mualimin ya. Ternyata saya memang berbakat sekali, khususnya untuk di bahasa Inggris. Akhirnya saya ngabdi dari ngabdi ke ngabdi terus ya, saya mengajar terus, gitu ya. Jadi saya kembali, jadi saya berawal dari hasil dari perenungan, dari meditasi, bagaimana menyatu dengan alam, bagaimana menyatu dengan alam semesta ini ya. Ya, sehingga kita akan mendapatkan beberapa petunjuk-petunjuk di situ. Nah, setelah dalam perenungan itu, kok saya dipanggil Gung, apa itu Gung? Jadi saya bertanya di dalam meditasi itu, ternyata Gung itu adalah orang yang menyatu dengan alam semesta, yaitu kemahaagungan Allah, ya, maha besar Allah itu, sehingga saya dipanggil Gung. Jadi Gung itu adalah sebagai pimpinan atau juga sebagai tabib, penyembuh bagi orang banyak. Nah, itu namanya Gung. Ya, akhirnya saya dipanggil dalam meditasi itu Gung Safrudin. Jadi memang luar biasa ketika kita tempuh di jalur meditasi ya, atau jalur khalwat. Jadi di Islam itu ada namanya khalwat. Jadi ketika kita merenung, ketika kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, dan sepenuhnya insya Allah, Allah melirik, Allah melihat ya. Dan memang dari awal, kalau saya cerita dari awal, saya kok sangat pingin sekali membantu banyak orang. Ini berawal dari situ. Dan saya, maaf, saya tidak punya guru spesifik ya, spesial ya, untuk saya belajar bagaimana pengobatan. Ya, ini secara tiba-tiba saja datangnya, melalui tiba-tiba saya kedapatan energi di badan saya. Ada semacam energi yang kayak masuk ya. Contoh, tiba-tiba tangan saya dia bergerak sendiri. Dan ketika saya sholat pun dia ngangkat sendiri. Allah, dia ngangkat sendiri. Jadi sampai sekarang ini ternyata energi itu bukan main. Jadi bisa dipakai pengobatan dan segala-galanya. Ibarat sumber air ya. Bisa kita, air ini kan bisa kita pakai mengolah apa saja gitu. Nah, seperti itu energi yang ada ini. Ini yang saya katakan energi ini mungkin energi ilahi ya. Artinya yang jelas ada semacam pergerakan yang tanpa saya sadari tiba-tiba dia bergerak. Contoh sekarang saya mau mendeteksi penyakit gitu ya. Ini langsung dia bergerak sendiri. Dia akan tahu, dia tunjukkan saya energi ini.
Jadi ini yang apa namanya menjadi memang sebuah pertanyaan besar bagi saya juga. Apa nama energi ini yang jelas energi ini adalah energi petunjuk bagi saya, karena selalu saya diberikan informasi dari energi itu sendiri. Jadi, saya mungkin karena lama meditasi, lama pendekatan sama alam ini, sehingga tiba-tiba ini tidak lama ya, mungkin dari tahun 2016 ya, energi itu tiba-tiba dia masuk sendiri. Dan saya sangat terasa sekali. Nah, begitu pengobatan pun juga seperti itu. Jadi, saya diberikan nikmat yang luar biasa dalam pengobatan itu sendiri. Yang sudah kita lakoni ya, yang kita jalankan sampai saat ini, ternyata energi ini bisa mencabut. Contoh nih, orang panas ini. Orang sakit nih ya. Nah, jadi orang sakit ini, dia tiba-tiba pergerakan energi, dia akan bergerak sendiri. Kemudian saya rasakan di tangan. Kemudian begitu dia kecabut, orang itu sudah hilang sakitnya. Hilang sakitnya. Hilang sakitnya. Itu fungsinya. Bagaimana energi itu di badan seseorang yang sakit, kita keluarkan lewat situ. Ada petunjuk-petunjuk tertentu. Ya, contoh ini ada orang sakit, tapi dia minta petunjuk itu minyak. Jadi tidak semua pakai minyak gitu. Ada kadang-kadang dari bunga, ada yang kadang-kadang dari tumbuh-tumbuhan, ada bahkan dari hewan-hewan. Ya, jadi ketika orang sakit datang, energi itu memberitahu saya apa-apa penyakit orang tersebut. Ya, walaupun tidak dibeberkan apa penyakitnya. Ini yang artinya saya bersyukur sekali saya dikasih tahu dulu gitu. Ya. Dan kemudian apa-apa jadi obatnya. Sehingga persyaratannya dikomplitkan dulu sama si pasien. Tapi saya rasa tidak harus membeli dan segalanya, karena sudah ada di alam semesta masalahnya ya, secara alami. Jadi selama ini alhamdulillah syukur, jadi mungkin ratusan pasien sudah ya, baik di mana saja di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ada ya. Jadi kita insya Allah ada ridha Allah untuk pengobatan medis sama non medis. Ya. Dan apapun jenis penyakitnya. Karena apa? Setiap sakit ini ada obatnya. Nah, obatnya ini yang kita tidak tahu. Nah, justru itu kita mengharapkan namanya petunjuk. Kalau itu jadi petunjuk, insya Allah. Yang penting kita ikuti petunjuk. Ratusan orang sudah sembuh, alhamdulillah syukur. Apapun jenis penyakitnya dan seberat apapun itu. Nanti boleh jadi barangkali kita akan kunjungi ya beberapa orang-orang yang sudah sehat. Boleh. Ya, nanti bisa bicara sendiri. Jadi banyak orang yang penyakit berat ya, seperti orang buta ya, orang-orang yang penyakit yang wajib operasi ya, seperti katarak, ada juga yang apa istilahnya itu yang karangan, kista. Bahkan ada beberapa yang penyakit AIDS juga. Alhamdulillah syukur. Jadi Allah mengatasi semua itu. Syukur. Jadi nanti bisa nanti bisa diwawancari orang-orang yang sudah sehat. Ya. Orang yang tekun meditasi, ya, adalah orang yang harus mengalami hal yang belum dialami. Ya. Artinya tidak harus duduk diam di dalam kamar dan segalanya. Ya. Meditasi itu harus keluar dengan memusatkan akal fikir terhadap alam semesta ini. Nah, sehingga begitu saya keluar dari tempat duduk karena sudah bertahun-tahun, dan ternyata di dalam pengalaman itu kok perasaan beda gitu ya. Dan energi ini saya dapat tiba-tiba ketika saya ngalami di waktu merantau di Sulawesi. Nah, energi ini luar biasa. Jadi saya bukan seorang pelukis awalnya, tapi tiba-tiba dia bisa melukis. Melukis siapa saja yang mau kita lihat, walaupun dia ribuan tahun yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup sampai saat ini. Itu karena kekuatan energi itu kekuatan tadi. Energi itu tadi. Bisa melihat masa lalu. Bisa melihat masa lalu. Dan bisa digambarkan. Bisa digambarkan, bisa kita lukiskan. Contoh sekarang kakek buyut saya yang tidak pernah saya lihat, kira-kira bisa dilukis ya kira-kira? Insya Allah. Bisa. Iya. Apalagi yang masih hidup ya. Atau ini kan
menjadi sebuah apa bagi kita ya, fenomena baru barangkali ya. Kok bisa gitu ya? Saya juga heran kenapa bisa. Tetapi ketidakpercayaan mereka ini jadi kita gambar kakek-kakeknya yang masih kira-kira masih diingat. Oh begitu. Jangan buyut yang tidak kita ingat ya, yang kira-kira umpama bapak punya kakek ya. Ya, Jadi saya lukis sendiri walaupun ada foto dan segala aja. Jadi kita lukis. Ya. Kok kalau ketika saya bergambar dengan kesadaran, ini tidak bisa Ya. sama sekali. Tapi ketika saya menyerahkan diri kepada Allah sama alam semesta ini, dia akan begitu saya berniat melukisnya, dia akan melukis. Oh begitu. Itu dia. Dan itu pun kita sama sekali saya tidak memakai akal fikir. Karena kalau begitu kita pakai akal fikir, nafsu bermain, itu tidak akan bisa jadi. Iya, iya. Ada beberapa koleksi saya. Iya. Karena banyak sekali yang sudah kita lukis, beberapa teman-teman yang ada juga seorang teman ya, dia datang, tolong dilukiskan saya ibu saya. Oh. Dia sudah meninggal 20 tahun. Iya. Tapi tidak ada foto kata. Jadi saya coba lukis. Ternyata setelah dia lukis, dia tunjukkan foto ibunya. Apa bedanya sama lukisan ini katanya? Iya, iya, iya. Jadi fotonya ya. Iya, iya. Jadi ini alhamdulillah. Jadi tujuan ini semua menciptakan Allah semua ini adalah untuk kita imani semua. Karena saya bukan saya yang melakukan ini semua, tetapi adalah ada yang lebih berkuasa. Gitu. Jadi saya tidak berimajinasi dalam hal ini ya. Iya. Karena saya tidak punya sekuat apapun imajinasi kita tidak bisa melihat seseorang. Iya. Ini masalah gaib. Iya. Ya. Tetapi penuangan gaib ini akan terlihat ketika lukisan itu sudah jadi. Betul. Dan yang melukisnya adalah energi itu sendiri. Contoh nih, saya doakan ini orang yang sudah meninggal umpama, dia saya suruh datang ya. Kalau rasa iya, tetapi penglihatan ini mata kasarnya tidak bisa ngelihat. Tapi Gung sadar sedang melukis. Sadar, ya. Iya. Ketika orang ini sudah umpama saya doakan ya, dia datang sendiri dan kemudian dia pamit, itu ada rasa. Betul, betul. Ya, ketika dia pamit seolah-olah otak ini sudah merekam. Iya. Ketika direkam, dia akan pegang pensil sendiri dan dia mulai melukis. Oh. Biasanya saya pakai ini, insya Allah, karena lama sekali saya pakai ini, jadi mengandung energi-energi. Iya, iya. Dan ketika saya meditasi, selalu ini yang akan menjadi lampu saya. Lampu. Ya, karena kenapa saya bilang? Karena begitu gelapnya di dalam malam itu ya, ternyata saya tidak tahu. Ini udah lama sekali. Dia memercikkan semacam cahaya Dari sorban ini. dari sorban ini ya, sehingga di dalam kegelapan itu terang sekali kita lihat. Oke. Biasanya saya pakai melukis ini kan saya nih selalu pakai nafsu nih. Iya. Aduh, saya selalu pakai akal pikir. Sedangkan jadinya lukisan ini harus kita buang semuanya. Betul-betul la haula wala quwata illa billahil adzim. Sehingga yang ini saya pakai tutup mata. Oh. Contoh sekarang ini ada rahasia nih, ada seseorang rahasia nih. Dia tidak bawa senjata, dia tidak bawa apa-apa di rumahnya ya. Iya. Jadi kalau saya berniat apa saja yang ada di rumahnya, dia akan ngelukis sendiri. Oh, begitu. Contoh ada keris pusaka umpama. Ada dia punya emas umpama. Jadi dia ngelukis sendiri. Oh, ada. Walaupun penyakitnya sama, tapi beda orang. Ya, ini mungkin kadar tubuh mereka berbeda-beda ya. Iya. Dan itu hanya Allah yang tahu ya. Iya. Kita tidak tahu pasti, walaupun sama penyakitnya, tapi kok bisa beda-beda obatnya. Iya. Bisa ya. Ada juga dari hewan-hewan, contoh dari lipan, dari ular juga ada. Itu obatnya. Iya, dari ulat juga ada. Makanya kita dilarang membunuh. Ya, binatang-binatang, rumput-rumput ini semuanya berfungsi semua Sebagai obat ya. sebagai obat. untuk Sangat bermanfaat manusia. untuk manusia. Iya, iya, iya. Ya, jadi bagaimana supaya kita pelihara alam semesta ini? Demikian, terima kasih Gung. Iya, sama-sama. Safruddin, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa wabarakatuh. pada video-video berikutnya. Bye.